Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas. Nomor induk mahasiswa 2180 1107. Saya di sini dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu dengan judul Hakikat Pembelajaran. Pembahasan materi itu kita ada 3. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran, kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, ketiga dampak pembelajaran. Kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Hakikat pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai suatu proses kegiatan interaksi antara peserta didik yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar atau dengan sarana belajar itu secara efektif digunakan. Tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran memiliki tujuan yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proses masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini sangat penting karena dapat membantu dalam merancang lingkungan pembelajaran yang efektif dan memaksimalkan hasil pembelajaran. Faktor yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi yang tinggi seringkali berhubungan dengan hasil pembelajaran yang lebih baik. Faktor-faktor seperti minat pribadi, rasa prestasi, dan penghargaan eksternal dapat mempengaruhi motivasi tersebut. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan fisik dan sosial tempat pembelajaran terjadi memiliki peran penting. Lingkungan yang nyaman, terorganisir, dan memungkinkan interaksi positif antara siswa dan pengajar dapat meningkatkan pembelajaran. Sebaiknya, gangguan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan pembelajaran dapat menghambat proses pembelajaran. Metode pembelajaran. Cara pengajaran dan metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar memiliki dampak besar pada hasil pembelajaran. Metode yang aktif berpusat pada siswa dan mendorong eksplorasi mandiri seringkali lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat pasif atau berpusat pada guru. Kualitas pengajar. Kemampuan dan kualitas pengajar atau instruktur memainkan peran penting dalam pembelajaran. Pengajar yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat memotivasi dan membantu siswa mencapai potensi mereka. Selanjutnya, kepribadian dan pengalaman siswa. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa mungkin belajar lebih baik melalui pembelajaran visual, sementara yang lain lebih suka pembelajaran auditif atau konestetik. Pengalaman dan latar belakang pribadi juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu belajar. Sumber daya dan akses. Akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, teks, perangkat teknologi, dan fasilitas pembelajaran juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Ketidaksetaraan dalam akses sumber daya ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam hasil pembelajaran. Dukungan keluarga dan masyarakat. Dukungan dari keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu sikap siswa terhadap pembelajaran. Keluarga yang mendukung dan lingkungan masyarakat yang positif dapat memotivasi siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran. Kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional siswa juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Ketidakstabilan emosional atau masalah kesejahteraan mental dapat menghambat kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dan belajar dengan baik.
teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan platform daring dapat memperluas akses dan memfasilitasi pembelajaran di era digital. Kultur dan nilai-nilai. Konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat juga mempengaruhi cara individu belajar. Beberapa nilai seperti rasa hormat terhadap guru atau pendekatan terhadap otoritas dapat berdampak pada pengalaman pembelajaran. Dampak pembelajaran. Pembelajaran memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Dampak ini sangat penting dalam pembentukan karakter, perkembangan kualitas hidup, dan kemajuan suatu bangsa. Dampak pembelajaran. Dampak pembelajaran dibagi menjadi dua, dampak pada individu. Pemberdayaan individu, peningkatan kualitas hidup, pengembangan karir, kemampuan belajar kritis, kreativitas, dan inovasi. Dampak pada masyarakat. Kemajuan sosial dan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan kesehatan dan kesejahteraan, kesadaran sosial dan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.